Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan perluasan stasiun Tanah Abang dengan membangun gedung stasiun yang baru di bekas depo kereta Tanah Abang terus berlangsung. Stasiun baru ini akan dapat menampung 3 kali lipat dari jumlah penumpang yang dilayani stasiun Tanah Abang saat ini. Meski sebenarnya telah melewati target awal ya tahap 1, bentuk dan struktur bangunan kini sudah semakin terlihat jelas. Bangunan ini memiliki desain berupa dom ya di bagian depan ataupun mirip kubah. Kemudian ada 2 lantai di bagian belakang yang dipergunakan untuk area concourse dan juga area peron ataupun platform. Dari depan kita dapat melihat ada 2 akses yang disiapkan menggunakan koridor yang berwarna putih dan juga ada 1 koridor lagi yang baru berdiri pilar-pilarnya. Nah, desain dari stasiun Tanah Abang yang baru ini nantinya juga akan berfungsi sebagai mixed use ataupun kawasan transit oriented di mana akan terintegrasi berbagai macam moda transportasi di sini, ditambah lagi adanya hunian-hunian serta area komersial tentunya akan menjadikan Tanah Abang sebagai stasiun yang cukup besar. Ini adalah keadaan di mana para penumpang berdesak-desakan pada saat mereka menaiki eskalator untuk menuju ke jembatan penyeberangan orang. Nah, desain dari stasiun Tanah Abang yang baru adalah seperti ini. Di bagian depan, area yang berbentuk bulat ataupun mirip kubah itu akan diberi semacam penutup ya, yang mirip dengan belangkon Betawi dengan tulisan stasiun Tanah Abang. Lalu untuk koridor akses tadi yang didesain ya juga mirip dengan yang sedang dikerjakan. Untuk lantai-lantai sebenarnya sudah selesai penempatan dari dek-dek ataupun beton-beton yang sudah dicetak terlebih dahulu berbentuk persegi, kemudian disusun di atas rangka-rangka baja dan akhirnya menjadi lantai. Pekerjaan selanjutnya yang kita lihat ini adalah pemasangan dari dinding-dinding beton yang sepertinya juga pracetak. Ya, di beberapa struktur bangunan kita lihat sudah banyak yang terpasang. Hal yang sedikit menakjubkan di depan kita berdiri ini adalah terminal angkutan kota. Sebenarnya di depan stasiun Tanah Abang yang baru cukup bersih. Oke, masih ada sedikit ya dari botol-botol minuman plastik yang dibuang di pinggir jalan. Lalu seperti biasa yang kita lihat trotoar atau juga area pejalan kaki di sini itu mulai menghitam dikarenakan biasanya ada yang berjualan atau membuang limbah di sini. Apakah itu limbah minyak, oli atau juga limbah lainnya. Terdapat 2 tower crane di bagian depan bangunan yang bekerja memindahkan material memperlancar proses pembangunan. Nah, untuk jalur kereta ataupun trek kereta yang akan masuk ke dalam stasiun yang baru itu ada 2 nantinya ya. Yang pertama ini adalah pecahan rel ataupun trek yang dari arah timur atau dari arah karet. Nanti akan masuk ke peron 0 yang ada di seberang. Sedangkan jalur kereta yang dimana kita naiki ini itu akan berhenti di peron 1 yang saat ini ada di peron 2 ya. Peron 1 adalah peron yang juga baru yang berada di pinggir dari gedung yang baru. Ini dia peronnya. Kemudian peron 0 di belakang dari peron 1 ini berada di dalam gedung persis stasiun Tanah Abang yang baru. Area masih ditutup dengan pagar seng karena pekerjaan masih berlangsung. Dan satu lagi yang kita perhatikan di sini adalah jembatan penyeberangan orang dari peron 2 ataupun peron saat ini yang masih dipergunakan ya, ada 2 peron. Itu JPO-nya berada di dalam rangka-rangka stasiun Tanah Abang yang baru. Berarti kemungkinan itu akan diintegrasikan dengan lantai 2 dari stasiun Tanah Abang. Tampak di bagian dalam tadi ada eskalator ya di sana yang sudah dipasang eskalatornya, kemudian lantainya masih berupa tanah. Untuk lantai bawah dan lantai atas itu sudah selesai.
Ada jembatan penyeberangan orang yang baru dibuat menggantikan JPO yang lama yang menghubungkan kawasan pinggir Kanal Banjir Barat ke arah samping stasiun Tanah Abang yang baru. Ini adalah JPO di mana para penumpang akan turun ya ke arah Jati Baru. Di bagian bawah dapat kita lihat ya ada peron yang disiapkan. Di bagian kanan itu adalah peron 1, kemudian agak sedikit ke pinggir di bagian dalam stasiun adalah peron 0. Dan ini adalah lantai 2 dari stasiun Tanah Abang yang baru yang bisa kita lihat dari JPO. Lantai 2-nya ini sebenarnya sejajar ya dengan lantai JPO yang biasa dilewati oleh para penumpang kereta pada saat mereka akan ke arah Jati Baru. Lantai-lantainya di sini memang tidak dicor langsung, melainkan menggunakan precast ya ataupun beton-beton yang sudah dicetak berbentuk persegi. Kemudian disusun-susun di antara rangka-rangka baja yang sudah dibentuk. Di sisi atas dapat kita lihat atap sudah selesai ya secara keseluruhan untuk stasiun Tanah Abang. Kemudian di lantai 2 di sana terdapat ruangan-ruangan berbentuk kotak ataupun persegi. Apakah akan nanti dimanfaatkan untuk area komersial, kita belum tahu, nanti kita akan pantau bersama. Di bawah dari lantai 2 di dalam gedung stasiun yang baru terdapat satu trek ya di sini yang masih dikerjakan peronnya ya di samping. Kemudian ada satu trek lagi yang berada di pinggir stasiun ke arah peron Pulau 2 yang ada penumpang di sana ya. Nah, trek yang berada di antara peron 0 dan peron 1 di situ di bagian bawah sudah dicor ya. Tinggal nanti dipasang bantalan rel dan rel kereta. Kemudian di samping dari gedung ini ya gedung stasiun yang baru terdapat akses ke Jati Baru melewati JPO, kemudian turun eskalator dan bangunan akses utama gate dari Taman Jati Baru. Untuk atap sendiri itu bukan hanya atap ya, ternyata kita melihat ada lapisan-lapisan yang dipasang ya di bawah dari atap tersebut. Biasanya berfungsi untuk mengurangi panas dan meredam panas agar tidak menaikkan suhu yang ada di dalam ruangan. Tampak para pekerja di sini masih menyelesaikan pekerjaan bangunan dinding dari stasiun Tanah Abang yang baru. Nah, ini nampaknya mungkin ya akan diintegrasikan antara lantai 2 stasiun Tanah Abang dengan jembatan penyeberangan orang yang biasa dipergunakan. Untuk melihat sisi depan dari stasiun Tanah Abang yang baru, kita akan turun menggunakan eskalator yang ada. Sebenarnya akses di sini juga ada anak tangga yang bisa dipergunakan oleh para penumpang yang misalnya antri menggunakan eskalatornya cukup panjang ya, dan akses anak tangga berada di belakang kita. Kemudian ke arah gate di sini dapat kita lihat banyak para penumpang yang menunggu ya, dari mungkin waktu keberangkatan atau menunggu akan dijemput di bagian luar di sini menggunakan anak tangga untuk duduk. Mungkin ada baiknya disiapkan kursi-kursi ya, karena ruangan ini sebenarnya agak lebih luas. Di bagian pinggir bisa ditambahkan tempat duduk ya, terutama bagi para lansia, ibu hamil, anak kecil yang ingin beristirahat pada saat masuk ke area stasiun atau menunggu akan naik ke eskalator ya. Kemudian untuk akses utama di bagian gate di sini dapat kita lihat ciri khasnya adalah kipas angin yang cukup besar. Kipas angin ini kita juga lihat di stasiun KL Sentral ya. Jadi ini nampaknya umum. Kita menggunakan kartu untuk akses keluar On Road Indonesia seperti biasa, cukup sakti karena sudah di top up. Baik. Sama halnya dengan yang di bagian dalam, di sini para penumpang juga ada yang duduk lesehan untuk mungkin menunggu kereta atau menunggu jemputan. Perlu kembali untuk ditambahkan tempat duduk sehingga mereka duduk dengan proper. Seperti yang kita bisa lihat di stasiun Manggarai misalnya.
Keluar dari area stasiun, di sini kita bisa lihat langsung adanya rangka-rangka yang sudah berdiri. Ini adalah tiang-tiang dengan rangka di sisi atas yang mungkin segera akan dipasang atap sebagai koridor akses menuju ke tadi ya, ruangan berupa kubah, ruangan utama pada saat penumpang akan masuk ke stasiun Tanah Abang yang baru. Koridor yang ada sekarang kita belum tahu apakah akan dibongkar atau tidak. Yang jelas di belakang koridor ini, di belakang seng yang sudah tidak beraturan bentuknya, seng ini sudah pernah diperbaiki nampaknya ya, karena waktu itu sengnya juga ada yang sampai bengkok dan lainnya. Terdapat bangunan Tanah Abang yang baru seperti ini. Dan ini adalah ruangan tengah pada saat masuk ke stasiun. Ada plaza di bagian depan ya, di sini. Jadi koridornya tersambung ke bagian pinggir dari kedua sisi dom ataupun kubah stasiun Tanah Abang yang baru. Di bagian kanan ini adalah para penumpang yang menunggu jemputan taksi online atau juga jemputan kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan lainnya yang berada di sini ada angkutan kota ya atau angkot dan ojek online. Kita lihat sedikit lagi area di bagian dalam. Ini koridornya. Di samping dari koridor itu kita melihat ada area lingkaran, nampaknya akan menjadi taman sedikit ya di depan dari stasiun Tanah Abang yang baru. Area ini sebenarnya kalau kita lihat grand design itu akan menjadi area super block selain dari stasiun Tanah Abang yang baru yang tahap 1. Super block berarti akan ada hunian-hunian vertikal di sini berupa mungkin apartemen atau juga rumah susun atau area-area komersial lainnya ya, sehingga menjadikan kawasan ini area yang lebih maju, lebih bersih, lebih tertata, tentu lebih rapi dan lebih hijau. Ini adalah terminal dari angkutan kota ya yang berada di depan stasiun Tanah Abang. Walaupun di siang hari kita tetap bisa mencium bau pesing di area ini. Perlu adanya mungkin ya toilet umum di bagian luar sehingga para pengunjung, pengendara yang ingin buang air kecil itu bisa menggunakannya. Model ataupun desain dari hunian-hunian vertikal yang akan ada di sekitar stasiun Tanah Abang adalah seperti ini ya. Mungkin nanti ada hotel, ada mall, atau juga area komersial lainnya. Seperti yang kita ketahui, Tanah Abang saat ini juga sentral dari pakaian ya, para pedagang pakaian dan tekstil. Areanya juga akan ditanami pepohonan ya, pepohonan-pepohonan hijau di depan dari akses masuk ke stasiun Tanah Abang. Terdapat tempat duduk ya, jadi tidak harus lesehan atau jongkok di pinggir seng contohnya seperti yang ada di depan sana, karena tentunya akan bisa saja mengganggu lalu lintas ya, karena itu adalah jalur para pejalan kaki yang melewati koridor hendak menuju ke Grab pickup point ataupun Gojek pickup point. Untuk ojek yang bukan online ya, ada area parkirnya di sana ataupun ojek pangkalan, dan biasanya ojek pangkalan ini langsung berada di pintu depan akses masuk ke stasiun Tanah Abang menyambut penumpang yang keluar kemudian menawarkan jasanya. Kita juga pernah menaiki ojek tersebut. Tarifnya sebenarnya kompetitif ya, hampir-hampir sama dengan ojek online. Baik, untuk rangka penutup berbentuk bulat ya sudah mulai ada di sana besi-besinya dari rangka utama kubah yang di bagian depan ini nih.
Sedangkan yang kuning di sana itu kita belum tahu fungsinya. Nanti kita akan lihat mungkin seminggu ke depan. Nah, area ini juga dipergunakan untuk menaruh part ya, ban mobil atau juga onderdil yang ada dari mungkin angkutan-angkutan kota yang beroperasi di sini. Ini yang kita sayangkan, sedikit lagi itu ada sampah. Ya, memang paling susah saat ini adalah merubah kebiasaan membuang sampah bagi sebagian orang ya yang ada, baik itu membuang sampah di jalanan atau juga membuang sampah di sungai. Karena itu adalah PR yang harus dihimbau bersama, kemudian menyadari kebersihan itu penting bagi masyarakat dan juga lingkungan. Di bagian tengah kalau kita lihat mungkin akan ada lampu-lampu melingkar, mungkin kalau kita lihat dari desain-desain yang ada. Nah, satu lagi yang penting ya, selain tadi kebersihan adalah para pedagang. Para pedagang ini membutuhkan lokasi khusus sebenarnya, selain area trotoar atau juga area yang bukan untuk berdagang. Semoga punya lokasi-lokasi binaan sehingga para pedagang ini bisa berkumpul di sana dan para pembeli menuju ke sana untuk mungkin makan, minum atau membeli yang lainnya. Jadi tidak berada di area trotoar atau menutupi ubin yang berwarna kuning yang dipergunakan oleh para tunanetra atau disabilitas sebagai penunjuk jalan. Ini abang-abang dari ojek konvensional. Kita akan masuk kembali ke stasiun Tanah Abang. Seperti yang tadi, yang kita harapkan adalah tempat duduk ya ataupun bangku-bangku. Semoga di stasiun Tanah Abang yang baru bangku-bangkunya lebih banyak, lebih lengkap ya. Tadi yang kita lihat ini ada orang tua dan juga ada anak kecil yang istirahat lesehan di bagian pinggir, termasuk yang di area depan sana ya. Kurang lebih seperti itu struktur bangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru ya, progresnya. Lalu nanti di sisi dalam kita akan masuk ke area peron. Nah, kita sudah sampai di sini untuk melihat lebih dekat dari struktur bangunan yang ada, yaitu peron 1 dan juga peron 0 di bagian dalam. Untuk peron 1 seperti yang kita bisa lihat ini nanti relnya ya, menurut salah satu ataupun informasi yang kita baca dan juga dari sahabat-sahabat Ondrek Indonesia, para netizen, para rail fan, ini treknya akan dipindah ke arah peron 1 di sampingnya. Kemudian peron 2 di mana kita berada, peron pulau ini kita belum tahu akan diperlebarkah atau diperpanjang, nanti kita akan lihat bersama. Di bagian dalam sepenuhnya lantai 2 sudah terpasang dengan baik ya. Kemudian bagian ujung dari peron di sini sama rata permukaannya dengan peron 2 ya, peron 1 yang ada di seberang. Nah, untuk treknya atau rel yang nanti akan dipindah ke peron 1 di sana, bukan yang dilewati kereta ini tapi yang sebelahnya, itu lebih rendah dibandingkan dengan rel yang ada di samping peron kita. Ya, kita berada di antara dua rangkaian kereta dan satu rangkaian kereta lagi ada di sisi kanan yang akan membawa para penumpang menuju ke Rangkas Bitung. Di bagian atas di peron 1 yaitu treknya kita lihat sudah ada listrik aliran atas juga. Kemudian di bagian dalam gedung di sana ada rangka eskalator berikut dengan eskalatornya. Sebenarnya menuju ke peron kita lihat ada lantai setengah ya, ataupun lantai mungkin turun setengah lantai lalu turun lagi. Hal ini
untuk memudahkan nampaknya kalau misal di sana ada akses anak tangga. Jadi pekerjaan yang berlangsung saat ini masih tahap 1 dan masih akan ada tahap 2 dan mungkin ada tahap selanjutnya sampai keseluruhan Tanah Abang ini menjadi sebuah kawasan TOD yang sempurna. Kita akan berjalan ke sisi timur. Saat ini untuk peron yang dioperasikan adalah 2 peron pulau dan ada 4 trek serta 1 trek lansir di bagian tengah. Untuk peron yang paling kanan ataupun yang sisi barat itu adalah peron ke arah Rangkas Bitung. Kemudian peron yang dimana kita berdiri ini adalah peron untuk rangkaian kereta Cikarang Line yang ke arah Bekasi dan sebaliknya menuju Tanah Abang atau juga sampai ke Duri Kampung Bandan. Sudah disiapkan saluran udara ya, saluran kabel udara untuk listrik bagi rel kereta ataupun trek yang nantinya berada di samping dari peron 1 di ujung dari gedung stasiun yang baru. Nah, para penumpang memang lebih banyak memanfaatkan eskalator ya dibandingkan dengan anak tangga karena tinggal berdiri sudah sampai di bawah dan itu antrinya lumayan pada saat jumlah penumpang meningkat. Oleh itu, dikembangkanlah stasiun baru ini agar para penumpang menjadi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sebelumnya. Bagian bawah dari stasiun baru ya di bawah JPO, di situ peronnya sudah dicoret. Jadi setiap harinya stasiun ini melayani 100.000 lebih penumpang. Ujung peron 0 di sini sudah ada besi-besi fabrikasi yang disiapkan. Kemudian inilah rangka yang akan menghubungkan jembatan penyeberangan orang di mana kita berdiri dengan bagian utama stasiun Tanah Abang yang baru. Sementara tidak ada lift yang kita lihat memang untuk akses di sini. Selain dari stasiun Tanah Abang, kita juga sempat mengunjungi stasiun Duri. Stasiun Duri ini yang pernah kita coba pada saat akan ke arah Tangerang ya. Ada satu eskalator, jadi rangkaian keretanya baru sampai, para penumpangnya cukup banyak, antrinya lumayan padat. Berarti nampaknya membutuhkan akses menuju ke area concourse di bagian atas ataupun bangunan utama stasiun Duri. Tidak hanya dari eskalator yang itu. Baik, kita melewati stasiun Tanah Abang kembali, kurang lebih di bagian ujung sisi utara dari stasiun Tanah Abang yang baru. Di sini peronnya sudah ada yang selesai, kemudian treknya juga akan masuk ke dalam ke area peron 0 plus 1 trek lagi ada di peron 1. Peron 0 dan peron 1 itu hanya ada 1 trek atau nanti hanya bisa dilewati oleh 1 rangkaian kereta. Kalau kita perhatikan peron stasiun Tanah Abang ini ada yang lebar ya, ada yang sempit, ada yang bergelombang. Ya mudah-mudahan nanti bisa sama rata semuanya.
Kemudian peronnya juga bisa dibuat sama tinggi dengan lantai kereta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.